Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, hari ini guys kembali kita akan update soal Bitcoin karena Bitcoin sekarang dalam fase konsolidasi, tetapi jangan sampai ketinggalan video kali ini karena ada beberapa poin penting yang perlu teman-teman tahu gitu ya soal pergerakan chart hari ini. Dan juga nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu di angka 2,11 triliun dolar atau turun sekitar 0,5%. Bitcoin sendiri di angka 47.757 dan naik 0,24%. Ethereum 3.360 naik 0,77%. Cardano 2,2 dolar turun 2%, Binance 418 dolar turun 2% juga, Solana 169 turun ke 0,05%, XRP 1,04 dolar atau turun 0,7%, Polkadot 31,27 dolar turun 2%, Dogecoin 0,21 dolar naik 0,43%, Terra terkoreksi cukup dalam 4% ke 42,19 dolar. So sekarang kita akan mulai dulu dari beberapa berita. Jadi pertama di sini kita ngelihat dari Cointelegraph gitu ya. Ada sebuah artikel mengatakan bahwa SEC extends for Bitcoin ETF deadlines by 45 days. So, seperti yang teman-teman tahu bahwa sekarang udah banyak sekali perusahaan investasi di Amerika Serikat yang menyerahkan proposalnya gitu ya ke SEC soal Bitcoin ETF gitu. Jadi mereka pengen membuat Bitcoin ETF, namun harus dipelajari dulu oleh SEC, kemudian keputusannya nanti akan diberikan oleh SEC apakah akan diterima atau tidak. Nah, ada beberapa Bitcoin ETF yang hari ini kata SEC deadline-nya akan diperpanjang lagi ya untuk soal keputusannya sepanjang 45 hari. Jadi beberapa diantaranya adalah Global X Bitcoin Trust, Valkyrie XBTO Bitcoin Future Fund, Wisdom Tree, Bitcoin Trust, and Cryptoin Bitcoin ETF. Jadi di reschedule lagi keputusannya nanti akan ada di 21 November, 8 Desember, 11 Desember, dan 24 Desember. So, untuk 4 Bitcoin ETF ini kemungkinan baru kita akan lihat keputusannya di akhir bulan November atau bahkan awal bulan Desember gitu ya. Jadi, ya memang ini ada indikasi positifnya juga lah gitu ya. Bahwa kita akhir tahun ini at least sudah bisa tahu keputusannya. Namun ya ini juga belum tentu diterima ya guys. Bisa jadi juga ditolak gitu ya. Jadi ini kan baru di review istilahnya, belum tentu di approve juga. Jadi itu saya pengen kabari aja gitu. Kemudian yang kedua, ada sebuah metrik yang cukup menarik on-chain data gitu ya. Di sini dikatakan long-term holder supply shock has reached all-time high. Each time the metric has reached the upper bound of the highlighted green range, we've seen major price appreciation over the coming months. Jadi ini adalah data on-chain soal long-term holder supply shock ratio gitu ya. Dan yang perlu teman-teman perhatikan adalah setiap kali kita menuju ke area kotak hijau ini atau di highlight warna hijau ini, maka biasanya harga Bitcoin itu cenderung dalam beberapa bulan ke depannya itu akan membuat semacam rally gitu ya. Jadi pertama kali kita ngelihat itu mungkin di akhir tahun 2015 gitu ya, bahwa supply shock itu berada di area kotak hijau di sini dan kita bertahan cukup lama di atas ini. Dan teman-teman bisa lihat selepasnya itu kita melihat ada rally yang cukup kencang ke atas. Oke, kedua kali terjadi itu di Januari awal tahun 2019 gitu ya. Dan kita juga bertahan cukup lama di area kotak hijau ini. Yang simpelnya menurut saya adalah bahwa kita ngelihat kita berada dalam fase akumulasi lah gitu ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ketika ini terjadi, kita tidak langsung naik ya. Kita bahkan ada turun dulu sebentar, baru kita naik lagi gitu. Kemudian di sini juga terjadi. Nah, ini juga kita turun dulu, tapi yang di sini mungkin kita tidak bisa hitung ya, karena kenapa? Ini disebabkan oleh Black Swan event pandemic COVID-19 kemarin gitu ya. Jadi ini disebabkan terutama oleh pandemic. Kalau tidak, kemungkinan kita dari sini udah langsung naik ke atas gitu ya. Tetapi teman-teman bisa lihat ketika kita down pun recovery-nya sangat cepat di sini. Dan kita juga kembali ngelihat ada supply shock-nya naik ke area highlight hijau ini di pertengahan tahun 2020, dan selepasnya yang teman-teman tahu sendiri lah gitu ya, dari pertengahan tahun 2020 sampai akhir tahun 2020 itu rally-nya cukup kencang gitu. Dan setiap kali kita ngelihat supply shock ini berada di bawah gitu ya, atau bahkan menurun lah istilahnya,
ya biasanya itu kita udah dekat-dekat dengan area top gitu. Dan terlihat di awal tahun 2018 kita udah berada di jurang banget, dasar banget di sini, dan itu kita mendapati top di bull market, dan kita juga mendapati yang cukup dalam di sini. Namun ini kita mungkin hanya akan masih setengah jalan bull run gitu ya. Jadi ini juga kelihatan ketika supply shocknya menurun drastis, kita melihat ada top sementara di sini di bulan Mei sebelum kita ngelihat ada koreksi besar di sini. Dan sekarang kita kembali ke area kotak hijau ini. So sekali lagi guys, ini data on chain bukan untuk menilai pergerakan jangka pendek ya, bukan untuk short term movement. Jadi kita jadikan pedoman untuk mid term dan long term gitu ya, bahwa kita ngelihat bahwa supply shocknya masih berada di area yang cukup positif gitu. Oke, so kita sekarang akan masuk langsung saja ke chartnya Bitcoin, dan kita akan mulai dari, saya pengen ngomongin dari daily dulu sih, weekly sorry. Di weekly chart teman-teman bisa lihat bahwa kemarin kita close candle itu cukup menarik lah gitu ya. Jadi candle hijaunya cukup gede, dan ini salah satu yang paling besar gitu ya di antara, kalau teman-teman lihat ketika terjadi rally di bulan-bulan Juli kemarin. Ini candlenya lebih gede hijaunya gitu ya. Dan saya ngeliat hal ini cukup bisa membuat confidence para investor mungkin sedikit lebih baik lah gitu ya, karena ngelihat close weekly pun sekarang candlenya cukup meyakinkan ke arah bullish momentumnya gitu. Dan kalau teman-teman perhatikan di 4 hour chart, sekarang kita sedang konsolidasi di sekitaran angka 47 dan 48.000 di sini. Walaupun tadi kita sempat breakout sedikit gitu ya, breakout sedikit ke 49.000, namun ini kita bisa indikasikan sebagai semacam fake breakout gitu ya, karena kita kembali lagi down dan kita kembali lagi tertahan di sekitaran area ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mencari misalnya kira-kira area mana sih gitu kan yang bisa menjadi titik rebound dari si koreksi Bitcoin ini. Nah, pertama tentunya kita tidak boleh underestimate area di 47.000 ini, karena ini merupakan area support yang sangat kuat gitu, yang sebelumnya merupakan area resistance di sini. Teman bisa lihat di sini, di sini, di sini, ya kan, di sini, di sini. Jadi ini adalah area support yang sangat kuat. Jadi kita nggak boleh underestimate area 47.000 ini. Nah, kalau misalnya anggap saja ini kan sekarang kita bermain di semacam ascending channel di sini lah ya. Dan sekarang kita lagi retest di sini. Oke, kalau misalnya kita mampu breakout dari sini, breakdown sorry, dan angka 47 pun tidak mampu menahan, maka menurut saya angka 46 sampai 45.500 itu merupakan area yang perlu teman-teman perhatikan gitu. Nah, kenapa di 46 sampai 45.500? Itu pun kalau kita tidak mampu menahan di 47.000 ya guys. Perlu diingat sekali lagi, tadi udah kita sampaikan, area 47.000 itu merupakan area support yang cukup kuat gitu. Namun kalau katakanlah 47 tidak mampu menahan gitu kan, dan kita breakdown sedikit ke bawah, maka area selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan itu di sekitar 46 sampai 45.000. Nah, alasannya kenapa kita harus menunggu di sini? Karena di sini adalah area confluence of Fibonacci gitu, dan teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita tarik dari sini ke sini Fibonacci-nya, maka 0,382-nya itu berada persis di sekitaran 46.000 gitu ya. Ini baru satu. Nah, kalau misalnya kita tarik lagi dari bawah sini, oke, di sini juga merupakan area 0,382-nya. Oke, kita tarik lagi dari yang lain di sekitaran sini. Maka ini adalah area 0,5-nya gitu ya. Jadi ini adalah area di mana Fibonacci itu bertumpuk gitulah di sekitaran sini 46.000 sampai 45.500. Jadi kalaupun kita tidak mampu menahan di 47.000, maka next 46 sampai 45.000 menurut saya adalah area yang cukup menarik untuk kita pantau. Jika kita melihat bounce yang cukup keras dari sana, maka kemungkinan ini adalah area yang bisa menjadi titik terendah sebelum kita kembali melanjutkan ke sekitaran area 50.000. Jadi itu teman-teman perlu perhatikan areanya, walaupun kalau misalnya kita lihat sekarang ya momentum bearish-nya juga belum seberapa sih gitu ya. Tetapi bisa jadi akan ada momentum bearish yang cukup deras ketika kita udah mampu breakdown dari sini. Jadi kita perlu perhatikan dulu apakah 47.000 ini mampu hold gitu. Kalau enggak, 46 sampai 45 ini adalah area next support yang menurut saya cukup menarik untuk dilihat.
supportnya itu dari area Fibonacci gitu ya, karena saya nggak expect kita kembali lagi ke area support sebelumnya secara price action yang berada di sekitaran 43 sampai 44.000. Dan memang kalau misalnya teman-teman perhatikan di 1 hour chart juga ya, kita ngelihat semacam inilah ya, bearish divergence sedikit. Jadi itu juga bukan berarti kita akan melihat koreksi dalam, hanya saja memang kita akan ngelihat sedikit koreksi lah gitu ya, atau bahkan sideways gitu sebelum kita kembali naik ke atas. Namun teman-teman juga jangan terlalu ini ya, terlalu panik gitu. Jangan dikatakan bakal ada koreksi lalu teman-teman sell gitu kan. Karena kemungkinan ini hanya koreksi yang dikit aja gitu, koreksinya nggak dalam-dalam banget. Dan kita akan rebound di sekitaran area sini menurut saya ya. Jadi ini juga not a financial advice. Teman-teman tetap perlu melakukan riset sendiri. Karena memang biasanya kalau kita mendapati ada semacam fake breakout seperti ini, maka itu adalah sign of losing momentum gitu ya. Jadi momentumnya sedikit melemah gitu. Dan memang sudah sewajarnya itu terjadi karena teman-teman bisa lihat sendiri. Candle ini yang warna yang di tanggal 1 Oktober ini guys, ini kalau teman-teman ukur ini dari 43.500 nyampe nya ke 48.000, jadi 5.000 dalam sehari. Coba teman-teman bandingkan saja dengan rally yang terjadi di pertengahan tahun kemarin. Nah, anggap saja di sini. Ini kita bottomnya ada di sekitaran 29.657. Kalau ditambah 5.000 berarti sekitaran 34 kan. Nah, berarti di sekitaran area sini. Nah, kita perlu waktu 1 2 3 4 5 hari. 5 hari rally baru kita bisa menyamai candle yang satu ini. Jadi yang pengen saya maksud apa? Kita mendapati rally yang cukup kencang di sini. Jadi sudah sewajarnya akan ada konsolidasi sebentar gitu. Baru kita melanjutkan lagi kenaikan ke atas gitu. Jadi itu udah hal yang wajar menurut saya. So, itu saja menurut saya yang teman-teman perlu perhatikan kedua area ini. Dan kalau misalnya kita rally lagi hari ini, next resistance ya pastinya udah sering saya sampaikan juga, yaitu ada di sekitaran 50 ribuan. Karena di sini kita akan ketemu dengan area resistance secara price action dan juga area trend line di sini. Oke. Jadi ini adalah area yang cukup signifikan yang perlu kita pantau. Oke. Jadi itu aja untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman mendapati manfaat dari video ini, mohon bantuan like dan share-nya. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.